Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Fikri Official Channel. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rumus average dan beberapa turunannya, yakni average if dan average ifs pakai S ya teman-teman. Jadi dari ketiga rumus ini ada perbedaan dari masing-masing rumus. Untuk average-nya sendiri pada dasarnya kita akan mencari nilai rata-rata, karena bahasa Indonesia dari average sendiri adalah rata-rata. Jadi di sini kita akan mencari rata-rata dari nilai masing-masing siswa. Nah, perbedaannya di sini untuk average mencari rata-rata total dari semua murid yang ada. Nah, untuk average if sendiri itu untuk fungsinya untuk mencari nilai rata-rata dari satu kriteria. Misalkan di sini ada, kita akan mencari nilai rata-rata dari jenis murid jenis kelamin laki-laki atau nilai rata-rata dari status yang lulus. Itu untuk average if, jadi untuk satu kriteria saja. Nah, untuk average if-nya sendiri itu konsepnya atau fungsinya dua kriteria atau lebih. Misalkan di sini nanti kita akan membahas di mencari nilai rata-rata dari kriteria jenis kelamin laki-laki dan yang tidak lulus, kemudian di jenis kelamin perempuan yang statusnya lulus. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya, dan agar kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik ya teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk rumus average-nya sendiri, ini videonya juga sudah pernah saya bahas sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum sempat nonton, bisa diklik linknya di sebelah kanan layar atas. Untuk reminder saja atau pengingat, jadi average sama dengan, kita ketik average buka kurung, karena total murid, rata-rata nilai dari total murid yang kita cari, kita blok mulai dari sel E2, tahan sampai ke bawah, sampai di blok, sampai di sel E16, kita tutup kurung, tekan enter. Nah, ini untuk nilai rata-rata dari keseluruhan murid yang ada di contoh tabel ini. Oh ya teman-teman, untuk filenya sendiri nanti akan saya share linknya agar teman-teman bisa langsung praktek. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus average if. Nah, average if ini sendiri saya memberikan contoh di kriteria laki-laki dan kriteria lulus. Untuk yang pertama, kita cari dulu nilai rata-rata dari siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Oke teman-teman, ketik sama dengan average if dalam kurung. Nah, yang di sini kita diminta untuk memasukkan range-nya, karena range-nya yang kita mau cari hasilnya adalah laki-laki. Kita klik di sel C2, kita blok sampai ke bawah. Setelah itu titik koma, kriteria ini sendiri kita bisa ketik tanda petik, ketik laki-laki,
atau kita bisa langsung klik di sel H6, karena di sini saya sudah menuliskan kata laki-laki, jadi saya klik di sel H6. Setelah itu titik koma average range-nya, titik koma average range-nya. Jadi average range itu nilai yang akan kita cari hasilnya. Oke, setelah itu tutup kurung, tekan enter. Nah, ini untuk nilai rata-rata dari siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian kita akan mencoba untuk mencari nilai rata-rata siswa yang berstatus lulus. Tekan sama dengan, ketik lagi average if, buka kurung, range-nya, karena kita ingin mengetahui range-nya dari status yang lulus, kita klik di sel D2, kita tahan sampai ke bawah, titik koma, kita tekan di sel lulus atau I7, I6 maksud saya. Setelah itu titik koma lagi, kita klik yang di kolom nilai sampai ke bawah, tutup kurung. Nah, sudah ketemu ya teman-teman. Jadi untuk siswa dengan status yang lulus, nilai rata-ratanya itu 75. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan rumus average ifs. Nah, untuk rumus average ifs-nya sendiri ini kita menggunakan dua kriteria, atau kalau misalkan ada contoh kasus lagi yang di lebih dari 3 kriteria atau 4 kriteria itu juga bisa. Jadi minimal untuk average ifs-nya sendiri itu minimal 2 kriteria ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini saya ada 2 contoh. Jadi untuk contoh yang pertama itu saya ingin mencari nilai rata-rata dengan kriteria jenis kelamin laki-laki dan dengan status tidak lulus. Untuk caranya, ketik sama dengan average ifs, jangan lupa tambah huruf S ya teman-teman. Nah, untuk average ifs-nya sendiri ini ada sedikit perbedaan. Kalau yang tadi kita diminta untuk di kolom jenis kelamin dulu, kalau yang sekarang ini kita diminta untuk di kolom nilai, di average range-nya dulu. Jadi kita klik di kolom nilai, lalu ke bawah, titik koma, setelah itu baru di kolom jenis kelamin, titik koma, untuk kriterianya, karena kita mencari jenis kelamin laki-laki. Setelah itu titik koma, untuk kriteria range yang kedua dengan status tidak lulus, kita klik di kolom status. Setelah itu titik koma, kita klik di sel tidak lulus, baru kita tutup kurung. Nah, ketemu ya teman-teman, tekan enter. Jadi untuk siswa dengan jenis kelamin laki-laki dengan status tidak lulus itu nilai rata-ratanya di 53,33. Lanjut di contoh yang kedua. Yang di sini saya ingin mencari nilai rata-rata dari jenis kelamin perempuan dengan status lulus, teman-teman. Langsung saja sama dengan average ifs, buka kurung, kita klik di kolom nilai atau di average range-nya, titik koma,
jenis kelamin, titik koma lagi, kita klik sel H11, titik koma lagi, kita klik di kolom status, kemudian titik koma lagi, kita klik di sel H12, tutup kurung, tekan enter. Nah, sudah ketemu ya teman-teman, hasilnya jadi 75 nilainya nilai dari rata-rata dari masing-masing siswa dengan jenis kelamin perempuan dengan status lulus. Oke, sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, bisa isi di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.